Shalom, selamat pagi. Hari ini kita sampai di pertemuan ke-14. Sebelumnya Ibu mohon maaf karena sebenarnya rencananya hari ini kita akan Zoom meeting, tapi karena ada pekerjaan Ibu yang itu mendesak harus segera diselesaikan di akhir tahun, makanya Ibu memutuskan untuk mengirim video ini ke YouTube. Nah, harapannya memang dari video ini nanti mahasiswa bisa mengulang lagi begitu ya, kalau ada yang kurang jelas dari penjelasan Ibu, kalian bisa menonton lagi videonya. Nah, untuk pertemuan ke-14 ini nanti diharapkan mahasiswa akan membuka video ini di YouTube, lalu kemudian untuk mengecek kehadiran, Ibu akan memastikan di kolom komentar YouTube. Jadi nanti di YouTube, di link YouTube yang sudah Ibu kasih nanti, kalian akan menyertakan nama, NIM, lalu kelas kalian begitu ya. Jadi itu nanti akan memudahkan Ibu untuk merekap kehadiran mahasiswa untuk pertemuan hari ini, khusus untuk mata kuliah Teologi Pendidikan Kristen. Jadi itu nanti mohon perhatiannya ya. Jadi untuk mengecek kehadiran, NIM, nama NIM, lalu kelas itu nanti ditulis di link YouTube ya, di video yang akan Ibu upload di channel YouTube-nya Ibu. Nah, lalu Ibu langsung ke ini ya, ke pertemuan yang sudah kita lalui, karena memang sebenarnya rencananya pertemuan ini, ya pertemuan 14 ini dimaksudkan untuk merekap semua pertemuan yang sudah kita laksanakan setelah UTS, mulai dari pertemuan 9. Ya sekali lagi Ibu mohon maaf karena memang kesibukan Ibu sebagai ketua jurusan membuat pertemuan kita ya untuk mata kuliah ini tidak bisa terlalu maksimal, tetapi Ibu memberi kesempatan kalau nanti ada mahasiswa yang merasa kurang jelas dengan materi yang Ibu sampaikan untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan materi japri ya via WA ke nomor WA Ibu. Nah, sebagai informasi, minggu depan itu adalah pertemuan 15. Tetapi karena kita sudah sampai pada Natal ya, maksudnya minggu-minggu Natal begitu mendekati Natal. Nah, rencananya minggu depan akan dilaksanakan UAS. Jadi nanti kelanjutannya apakah kita akan UAS minggu depan ataukah akan UAS pada minggu Natal akan Ibu infokan lebih lanjut. Tapi yang jelas untuk pertemuan hari ini, pertemuan ke-14 adalah pertemuan terakhir untuk materi perkuliahan untuk mata kuliah Teologi Pendidikan Kristen. Nah, harapan Ibu hari ini kalian semua dalam kondisi sehat, semua dalam kondisi siap untuk melaksanakan perkuliahan hari ini. Ibu mulai pembahasan perkuliahan hari ini dari pertemuan 9. Di pertemuan 9, kalian Ibu beri materi mengenai tokoh pendidikan agama Kristen ya, yang juga punya pengaruh sangat besar di dunia pendidikan, dalam hal ini pendidikan Katolik. Nah, tapi kalian juga jangan langsung anti begitu ya ketika Ibu menyampaikan mengenai Katolik, karena sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kekristenan itu sebenarnya akarnya dari Katolik. Makanya belajar dari sumber-sumber atau tokoh-tokoh Katolik itu juga menjadi sesuatu yang penting supaya kita sebagai gereja masa kini menyadari bahwa gereja Katolik juga memberi sumbangsi yang cukup besar bagi perkembangan pendidikan agama Kristen, begitu ya. Nah, adapun tokoh pendidikan agama Kristen yang kita angkat di pertemuan 9 adalah Ignatius Loyola. Nah, Ignatius Loyola ini adalah contoh dari pribadi atau orang begitu tokoh yang sudah menjalankan refleksi teologis mendalam sehingga ketika dia menjalani hidupnya, dia bisa mengalami perubahan yang tadinya mungkin ya, yang tadinya dia menjalani kehidupannya sangat
liar begitu, lalu kemudian dia memilih jalannya untuk menjadi orang yang menghayati hidupnya lebih dalam, menghayati kehadiran Kristus dalam kehidupannya, sehingga dalam pilihan-pilihan hidupnya dia sudah mengesampingkan kepentingan pribadinya begitu ya, untuk kepentingan gereja yang lebih luas. Nah, sebagaimana sudah kalian baca pada materi pertemuan 9, bagaimana Ignatius Loyola kemudian memutuskan untuk mengambil kaul kekal gitu ya, memutuskan untuk menerima kaul kekal. Ada 3 kaul kekal di sana, di materi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, di sana Ignatius Loyola menjalani hidupnya secara serius untuk fokus melayani dan ambil bagian dalam rencana kerajaan Allah di tengah dunia. Pada pertemuan 10, Ibu memberikan film yang bercerita mengenai bagaimana orang-orang memakan makanan sisa ya, makanan sisa dari makanan fast food begitu, lalu itu dijadikan makanannya yang berjudul chicken ala carte. Nah, sebenarnya kisah Ignatius Loyola lalu kemudian chicken ala carte adalah contoh yang akan mengantar kalian pada model-model refleksi teologis. Kalau seumpamanya Ignatius Loyola adalah contoh tokoh yang sudah melaksanakan refleksi teologis dalam hidupnya, sehingga kehidupannya kemudian berdampak bagi banyak orang ya, membawa efek positif bagi banyak orang. Demikian halnya juga dengan film Chicken ala carte. Itu adalah realitas yang ada di sekitar kita. Jadi rencananya nanti film Chicken ala carte ini akan menjadi soal utama dalam ujian akhir semester untuk mata kuliah Teologi Pendidikan Kristen. Jadi nanti kalian bisa menonton lagi film tersebut. Karena kalau membicarakan mengenai kemiskinan, itu merupakan salah satu konteks yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana kita merespon konteks kemiskinan ya, kondisi kemiskinan yang ada di sekitar kita ya, memaknainya secara teologis, lalu kita mau melakukan apa, itu adalah contoh dari kegiatan refleksi teologis atau melaksanakan refleksi teologis. Ya, sebagaimana di awal pertemuan ini Ibu sudah menyampaikan bahwa goal dari mata kuliah ini adalah refleksi teologis. Kenapa refleksi teologis? Karena sebenarnya pada saat ini ya jujur banyak di antara jemaat ya, banyak di antara orang Kristen yang itu mengalami kekeringan makna dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seringkali ketika dia melakukan sesuatu, maknanya itu bukan makna yang mendalam, tetapi makna yang justru hanya di permukaan saja. Jadi seperti hanya bertujuan melakukan sesuatu hanya demi gengsi, melakukan sesuatu hanya demi terlihat baik begitu. Padahal refleksi teologis itu mengajak kita untuk bisa menemukan makna lebih dalam dari setiap pengalaman perjumpaan kita dengan persoalan-persoalan kehidupan. Melalui refleksi teologis itu diharapkan kita bisa menemukan makna, kita bisa menyadari bahwa di sana ada kehadiran Allah yang tujuannya itu untuk ini ya, perwujudan kerajaan Allah. Bukan kehadiran Allah untuk kepentingan sendiri. Jadi seumpamanya menolong orang itu hanya sekedar supaya kita itu merasa bisa menjadi orang yang baik, bukan itu saja. Tetapi ketika kita melakukan refleksi itu teologis, ketika kita melakukan aksi, melakukan sebuah tindakan, kita ditolong untuk bisa mengetahui bahwa Allah itu menghendaki ini. Allah menghendaki kita melakukan kebaikan supaya memang ya ada perubahan di tengah dunia. Jadi sebenarnya refleksi teologis itu arahnya bukan hanya kita secara pribadi ya, bukan hanya kita merasa menjadi orang yang lebih baik daripada orang lain begitu ya. Karena seringkali kan kalau kita sudah melakukan kebaikan, kita selalu merasa kita bisa lebih baik dari orang lain. Padahal sebenarnya goalnya bukan itu. Ketika kita melakukan kebaikan, sebenarnya kita sudah menjadi bagian dari perwujudan kerajaan Allah di tengah dunia. Dan itu tidak tentang diri kita begitu ya, tidak tentang bahwa kita akan menjadi orang yang lebih baik dari orang lain. Kita bisa menilai diri kita lebih baik dari orang lain, bukan itu. Tetapi bahwa ketika kita melakukan sebuah kebaikan, kita melakukan sebuah aksi pastoral, itu di sana kita dituntun, kita disadarkan bahwa Allah itu menghendaki itu. Nah, itu yang perlu kita tekankan, karena seringkali kita itu kalau sudah melakukan kebaikan kan menjadi sombong begitu, padahal bukan itu tujuannya. Ketika kita melakukan refleksi teologis, kita menyadari melakukan kebaikan itu adalah bagian dari rencana Allah untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia.
pada pertemuan 11, 12, dan 13, Ibu sudah menjabarkan model-model refleksi teologis. Yang pertama itu adalah punyanya Whitehead, dan yang kedua punyanya Gillen and Beer. Lalu yang pertemuan 13 yang kemarin itu ada Sir Christian Praxis. Nah, ketiga model ini itu menggambarkan bagaimana refleksi teologis itu bisa dilakukan oleh jemaat. Bisa dilakukan oleh mahasiswa ya. Jadi kalau Ibu bilang jemaat itu berarti ya itu juga menyangkut mahasiswa. Karena mahasiswa juga adalah jemaat yang bagian dari gereja. Bahkan mungkin kalian di sini semua sudah menjadi warga sidi, artinya sudah dianggap sebagai warga jemaat dewasa, yang itu juga punya tanggung jawab yang sama begitu ya, satu dengan yang lain. Jadi tidak kemudian karena kalian mahasiswa berarti tanggung jawab kalian sebagai warga jemaat itu lebih rendah, enggak. Tetapi ketika kalian sudah di sidi, sudah menjadi warga jemaat dewasa begitu, nah itu berarti tanggung jawab kalian dalam hal melakukan aksi begitu ya, dalam hal melakukan refleksi teologis itu tanggung jawabnya sama. Jadi di pertemuan 11, 12, 13 kalian sudah melihat ya contoh-contoh, membaca ya contoh-contoh dari refleksi teologis, baik itu dari Whitehead, dari Gillen and Beer, lalu ada Sir Christian Praxis. Nah, ketiga metode ini itu sama-sama bisa dilakukan oleh orang percaya, oleh jemaat, untuk kembali lagi ya menemukan makna dalam setiap pengalaman hidup mereka. Nah, ini yang paling penting ya. Setiap orang itu setiap hari punya pengalaman yang berbeda. Hari ini mungkin ada yang punya pengalaman kuliah, ada yang punya pengalaman pergi belanja di pasar. Semua orang punya pengalaman yang berbeda-beda setiap hari dan itu selalu berubah. Tetapi pernah nggak bahwa dalam pengalaman itu kita menyadari ada makna terdalam, ada makna yang lebih hanya sekedar rutinitas, bahwa dalam pengalaman itu kita bisa menghubungkan kehadiran Allah, kita bisa menghubungkan ajaran gereja ya, ajaran kekristenan, tradisi iman dengan apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu menjadi penting. Sebagaimana Ibu sampaikan tadi, kita ini di masa era digital ini kita ada pada posisi yang kehilangan makna ya. Seringkali makna yang kita cari itu sebenarnya hanya artificial, hanya sesuatu yang sifatnya pencitraan. Jadi ketika kita sudah melakukan sebuah kebaikan, kita sudah foto ya, selfie, lalu kita upload, kita merasa kita sudah menemukan makna. Padahal aslinya ya bisa saja itu cuma foto asal ambil begitu ya, asal sekedar cuman foto doang, tetapi kita tidak merasa bahwa itu tuh benar-benar kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini kan sebuah kondisi yang sebenarnya sangat memprihatinkan dan memerlukan keseriusan Ibu kira ya, karena ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari seringkali memang kemanusiaan kita itu seringkali diabaikan begitu ya. Jadi ini bukan hanya tentang orang lain yang melakukan kepada kita, tetapi seringkali kita juga ketika berelasi dengan orang itu hanya sekedar bahwa ini yang penting bisa diupload, yang penting bisa terlihat bahwa kita sedang membantu. Tetapi sebenarnya itu tidak menolong orang yang kita bantu, karena dia justru malah merasa kemanusiaannya kok jadi hilang, karena ternyata kemarin ketika saya ditolong itu sebenarnya cuma untuk membuktikan bahwa dia sudah melakukan kebaikan, karena setelah menolong saya lalu diupload di media sosial dan kemudian dianggap itu selesai. Padahal apa yang menjadi kebutuhan saya itu ya tidak terpenuhi begitu. Nah, ini sesuatu yang harus kita pikirkan juga, bahwa di era digital yang semuanya serba online, semuanya serba harus terlihat begitu ya oleh mata, dilihat oleh mata ya. Kalau melakukan kebaikan itu harus terlihat, diupload di media sosial, harus ada fotonya begitu. Nah, ini seringkali membuat kita kehilangan makna. Nah, refleksi teologis itu menolong kita, membantu kita untuk lebih memahami lagi bahwa dalam setiap pengalaman kita, di sana itu ada kehadiran Allah dan keterlibatan Allah. Ada kehendak Allah yang mau supaya kita lakukan. Jadi kalau umpamanya kamu menolong orang ya, kita menolong orang ya jangan hanya sekedar menolong demi konten begitu ya, menolong demi kita mengupload di media sosial, bukan hanya itu saja. Tetapi bahwa melalui refleksi teologis kita mau orang yang kita tolong itu kemudian merasakan kehadiran Allah, merasakan diri diterima, merasakan bahwa
mereka adalah manusia seutuhnya, manusia yang harkat martabatnya itu ya bernilai, bukan hanya sekedar untuk upload di media sosial, tetapi memang dia mengalami bahwa dia dihargai dan dinilai sebagaimana manusia pada umumnya. Ibu mulai penjelasan mengenai refleksi teologis yang disampaikan oleh Whitehead. Di sini materi yang Ibu sampaikan kemarin itu ini ya salah karena ternyata itu kedobel punyanya si Gillen and Beer. Tetapi hari ini Ibu akan menyampaikan ya melengkapi materi Whitehead mengenai refleksi teologis. Nah, si Whitehead itu dia menyampaikan tahapan-tahapan refleksi teologis itu ada 3. Jadi kalau Gillen and Beer itu ada 5, Sir Christian Praxis ada 5, nah si Whitehead ini dia hanya 3 saja. Yang pertama itu adalah attending atau mencari informasi berkaitan dengan peristiwa atau pengalaman yang ada di sekitar kita. Kalau Chicken à la carte, kita mencari informasi yang relevan berkaitan dengan kemiskinan. Nah, di sana sebenarnya pada saat mencari informasi itu tidak hanya bisa berhenti pada cuman tahu aja sih, oh iya di sana Chicken à la carte ini ngomong tentang kemiskinan. Lalu ada kemiskinan beneran nggak sih? Nah, bukan hanya sampai di situ, tetapi juga pada level kritis. Artinya bahwa kalau kita sudah menemukan informasi yang relevan, kita mengkritisi itu. Lah kalau mamanya kemudian ada orang miskin, sebenarnya kenapa sih kok orang menjadi miskin? Ya, apakah karena dia malas ataukah karena ada sistem yang memang tidak adil begitu. Nah, itu sampai pada level itu. Jadi, ketika melakukan refleksi teologis menggunakan teorinya Whitehead, kita yang pertama itu diajak untuk mencari informasi yang mendalam mengenai peristiwa atau pengalaman yang kita lihat begitu ya. Kalau mamanya dia berbicara mengenai kemiskinan ya kita cari sebenarnya konteks kemiskinan itu seperti apa. Kenapa kok bisa begitu? Jadi pertanyaannya sampai kenapa begitu ya. Mengapa kok bisa begitu? Nah, itu. Lalu itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah melakukan dialog ya, melakukan dialog. Dialog artinya di sini tuh nggak hanya cuma ngomong-ngomong begitu ya, tetapi ini juga mengenai bagaimana kita juga mampu menguji apa yang kita temukan itu ya. Kalau namanya menguji kan tentu ada banyak teori, banyak pendekatan. Nah, ini sesuatu yang harus dilakukan. Jadi nggak hanya sekedar pengalaman itu dilihat saja begitu, tetapi kita tidak pernah berusaha untuk menguji benar nggak ini ya. Ini sesuai nggak ya, begitulah. Lalu kemudian setelah diuji itu dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi di sini yang dimaksudkan dengan evaluasi adalah bahwa ketika itu faktanya sudah terkumpul semua, kita melihat sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan. Kalau sudah ada kemiskinan, kita menemukan penyebabnya, begitu, lalu kita sudah menguji bahwa benar penyebabnya adalah ini, lalu kita sampai pada tahap kita bisa melakukan apa sih berkaitan dengan konteks kemiskinan ini, namanya begitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, lalu yang kita sampai pada tahap ketiga. Ketika kita sudah mengevaluasi, kan kita udah tahu yang mau kita lakukan nih. Nah, kita sampai pada tahap ketiga ya, yaitu pastoral aksi atau tindakan pastoral. Di sini memang dituntut kita memang mau melakukan apa? Aksi kita apa sih? Kalau mamanya sudah mengetahui, sudah mendialogkan, menguji, kita mau ngapain? Kita mau ngapain sih, rencana aksi kita mau ngapain sih? Itu kalau ngomong rencana aksi tidak hanya ngomong soal ini ya, tidak hanya ngomong soal melakukan sesuatu yang besar begitu ya, melakukan sesuatu yang istilahnya itu luar biasa dan sangat hebat begitu, enggak. Tetapi sebenarnya ketika ngomong tindakan pastoral atau tindakan aksi dari refleksi teologis yang menurut Whitehead ini, itu juga bisa jadi adalah tindakan aksi kita secara pribadi. Kalau mamanya melihat mengenai konteks kemiskinan seperti film Chicken à la carte, kalian mau ngapain? Oh, mamanya kalian sekarang mau punya cara pandang yang berbeda mengenai orang miskin. Ya, itu dimulai. Dan itu nggak hanya cuma sekedar ini ya jawaban dari UAS kalian, tetapi itu harus dihidupi. Karena kalau cuma sekedar jawaban dari tugas UAS kalian, lah itu ya sama aja. Berarti belum refleksi teologisnya belum berjalan begitu. Karena harapannya sebenarnya kenapa materi refleksi teologis ini menjadi penekanan ya di mata kuliah Ibu,
harapannya memang supaya kalian itu ya tertolong begitu ya dengan tahapan-tahapan refleksi teologis ini. Jadi kalian juga nggak hanya sekedar mengerjakan refleksi teologis itu hanya untuk memenuhi tugas, tetapi kalian memang menjalani itu. Makanya kalau mamanya ngomong tentang konteks kemiskinan, mamanya di film Chicken à la carte, harapannya kalian juga punya habit yang baru dalam memandang orang miskin begitu ya. Dalam kalian bersikap, mamanya kalian juga dalam posisi adalah orang yang miskin begitu ya, kan ibu nggak tahu konteks kalian sekarang. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian kemudian menganggap bahwa menjadi orang miskin itu berarti sesuatu yang berdosa? Nah, itu kan berarti kan pandangan yang keliru begitu ya. Artinya memang harapannya dari refleksi teologis ini itu akan memunculkan perubahan cara pandang yang sifatnya itu personal maupun itu dalam konteks yang lebih luas. Tapi tentu yang paling penting adalah ya pengalaman personal kalian. Kalian harus berubah begitu ya. Kalau sudah ngomong tentang kemiskinan ya ada yang berubah dari diri kalian. Jadi nggak hanya sekedar untuk memenuhi tugas. Karena kalau untuk sekedar untuk memenuhi UAS doang ya sama aja dengan yang Ibu sampaikan di depan bahwa kalian sebenarnya masih mengalami kekeringan makna. Tidak ada perubahan begitu dalam diri kalian. Nah, oleh karena itu sebenarnya goal dari mata kuliah ini memang membahas mengenai bagaimana kalian bisa melakukan refleksi teologis yang itu akan merubah kehidupan kalian begitu ya. Ada sesuatu yang berubah dalam diri kalian. Selanjutnya, refleksi teologis yang kedua itu adalah punyanya Gillen and Beer. Nah, ini juga sama ya. Jadi ini adalah model refleksi teologis yang kedua. Nah, berbeda dengan Whitehead yang hanya menyampaikan dua model, hanya dua tahapan begitu, 3 tahapan maksud Ibu. Nah, si Gillen itu menyampaikan bahwa refleksi teologis itu ada 5 tahapan. Yang pertama itu adalah pengalaman, lalu perasaan, lalu gambaran, lalu insight, dan lalu kemudian tindakan. Jadi kalau membahas mengenai refleksi teologis itu sebenarnya muaranya pada tindakan. Tindakan itu tidak selalu bahwa kalian tuh harus ngapain gitu begitu. Tindakan itu berarti habis ini aku ngapain melakukan sesuatu begitu ya, aksi bukan. Tetapi aksi itu sebenarnya lebih pada keperubahan batin. Yang itu kemudian tercermin pada tindakan kalian sehari-hari. Jadi begitu ya. Jadi nggak hanya sekedar bahwa hari ini karena saya sudah belajar tentang refleksi teologis, lalu kemudian saya akan menyumbang kepada pengemis di jalanan. Bukan itu. Bukan hanya itu artinya ya. Bahwa kalau kalian pertama-tama itu batin kalian dulu yang harus berubah. Pandangan kalian mengenai sesuatu itu dulu yang harus berubah. Lalu kemudian itu akan nampak dari sikap. Karena sikap yang hanya tidak didasari oleh perubahan batin, yaitu jatuhnya ya pada sesuatu yang hanya artifisial. Sesuatu yang hanya sebenarnya hanya pencitraan saja. Dan itu bukan harapan atau bukan hasil yang diharapkan dari kegiatan refleksi teologis ini. Nah, pada tahapan refleksi teologis Whitehead itu ada pengalaman. Pengalaman ini juga sama ya. Kalau mamanya membicarakan mengenai pengalaman berjumpa dengan konteks kemiskinan ya, bertemu dengan kemiskinan yang ada di sekitar kita, yaitu pengalaman. Itu sebuah pengalaman. Lalu ketika kita berjumpa dengan seperti di film Chicken à la carte, perasaan kita gimana sih? Ya itu masuk ke feeling. Perasaan kita gimana? Ya tentunya bukan hanya sekedar kasihan ya, tetapi jauh lebih dari itu. Kalau umpamanya ketemu dengan konteks kemiskinan di film Chicken à la carte, ya kita merasakan hati kita itu seperti hati yang tersayat begitu ya, hati yang penuh belas kasihan bahwa ya itu sesuatu yang nyata ada. Lalu kalau sudah ada nyata, kita jangan cuma hanya sekedar kasihan begitu ya. Nah pada tahap inilah kemudian kita sampai pada image. Image itu adalah tahap di mana kita bisa mendialogkan antara pengalaman ya, perasaan kita tadi ketika bertemu dengan orang yang makan dari sisa-sisa makanan orang lain, itu kita mendialogkannya dengan iman Kristen. Nah, bisa dari Alkitab, dari ajaran gereja yang di sana kemudian kita bisa mengetahui bahwa kehendak Tuhan itu adalah ini. Nah, pada saat kita sampai pada tahap mengetahui kehendak Allah adalah ini, itu disebut insight. Jadi hati kita kemudian menjadi tahu, berarti ini yang Tuhan harapkan dari peristiwa Chicken à la carte. Ya, momen insight itu sering juga disebut sebagai momen aha. Artinya apa? Bahwa ketika kalian sudah mengetahui kehendak Allah,
mau apa begitu, itu adalah momen aha, aku tahu bahwa Tuhan menghendaki saya untuk tidak lagi mamanya berpandangan negatif tentang orang yang makan dari sisa-sisa makanan orang lain begitu ya. Aku tidak lagi memandang orang miskin itu secara negatif, karena itu sebenarnya kalian sudah tahu bahwa kemiskinan yang mereka alami itu bukan kesalahan mereka begitu. Nah, ini adalah momen aha. Lalu selanjutnya sama seperti Whitehead tadi, harus ada aksi. Aksinya apa? Nah, seperti Ibu bilang tadi, kalau berbicara aksi itu tidak tentang sesuatu yang besar begitu bahwa habis ini kalian mau nyumbang di panti asuhan, bukan. Tetapi itu lebih kepada dirimu sendiri, ke kalian. Kalian tuh setelah perkuliahan ini selesai begitu ya, ini udah pertemuan terakhir nih. Kalian mau melakukan apa sih? Berkaitan dengan hidup kalian. Nah, Ibu kan nggak tahu ya, mungkin selama perkuliahan ini kalian mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, atau kalian mungkin punya persoalan-persoalan. Ya, refleksi teologisnya harusnya menolong kalian lah untuk bisa memahami sebenarnya kehendak Allah dalam hidup saya itu apa sih, begitu ya. Tentunya ya kalau ngomong kehendak Allah ya sesuatu yang baik ya, karena kan Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus itu menyatakan dirinya, menyatakan semangat kehidupan begitu ya, semangat yang selalu ingin kita sebagai pengikutnya itu juga menghidupinya begitu ya. Jadi refleksi teologis itu tidak hanya sekedar pas waktu kalian kuliah aja kalian paham, tetapi harapannya bahwa setelah kalian nanti kembali ke masyarakat, kalian selalu belajar mendialogkan ya, mendialogkan antara pengalaman kalian dalam kehidupan sehari-hari, ini katanya Whitehead ya, pengalaman kalian dalam kehidupan sehari-hari, lalu tradisi iman ya, itu ajaran gereja itu seperti apa, lalu yang ketiga itu adalah budaya yang kalian hidup itu seperti apa. Nah, itu harus didialogkan untuk menemukan makna yang dalam. Kenapa ketiga unsur ini penting ya, karena ini adalah ketiga unsur ini punya pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan orang beragama. Ya, ketiga hal ini mempunyai pengaruh yang sangat penting ya. Tradisi iman, pengalaman, lalu kemudian budaya. Kita sangat dipengaruhi oleh ketiga hal ini. Kita punya budaya ya, semua orang lahir dan besar dari suku tertentu begitu ya, dan juga menghidupi kebiasaan tertentu. Lalu kita juga menjadi orang Kristen yang di sana ada ajaran gereja, ada Alkitab begitu yang mengajari kita harus seperti apa. Tetapi kita juga punya konteks pengalaman yang tidak kalah penting. Karena pengalaman itu ya kadang-kala bisa jauh, bisa ini yang justru yang paling sulit itu adalah ketika kita punya pengalaman yang seringkali itu menuntut kita melakukan sesuatu yang berbeda dari budaya dan ajaran gereja atau tradisi iman kita ya, ajaran Alkitab, ajaran firman Tuhan begitu. Nah, ini harus didialogkan. Karena kalau mamanya kita hanya mengandalkan pengalaman saja, ya jatuh-jatuhnya ya kita hanya akan menjadi orang-orang yang mengikuti arus begitu ya, ikut arus ke sana kemari, orang ngomong apa kita ikut, orang lagi tren apa kita ikut. Tetapi kalau mamanya ekstrem yang lain, kita terlalu menekankan pada ajaran gereja, kita bisa menjadi orang yang fanatik, yang bisa tidak peduli begitu ya dengan konteks yang ada di sekeliling kita. Demikian juga dengan budaya, ketika kita tidak melibatkan budaya, kita kan seperti melepaskan diri kita dari akar kehidupan kita gitu ya, karena kan kita sebagai seorang yang hidup di tengah masyarakat, kita punya budaya. Artinya memang ketiga hal ini harus didialogkan. Ya, pengalaman, tradisi iman, lalu kemudian budaya. Nah, itu dari Gillen and Beer. Lalu yang berikutnya itu adalah refleksi teologis yang disebutnya share Christian praxis. Nah, share Christian praxis ini juga sama ya. Jadi kalau mamanya yang pertama dari refleksi teologis itu tadi punyanya Whitehead, lalu yang kedua modelnya itu punyanya Gillen and Beer. Nah, yang ketiga share Christian praxis itu punyanya Thomas Groom. Ini adalah ketiga tokoh pendidikan agama Kristen ya yang menjelaskan mengenai refleksi teologis. Jadi ada Whitehead, Gillen and Beer, lalu kemudian ada Thomas Groom. Nah, Thomas Groom itu menjelaskan model refleksi teologis yang disebut share Christian praxis. Share Christian praxis itu punya tahap-tahap, ada 5 ya. Yang pertama itu adalah cerita dan praksis masa kini. Jadi pada tahap yang pertama kita mempunyai pengalaman dalam konteks sekarang ya, dalam konteks sekarang, pergumulan dalam konteks sekarang begitu ya, mungkin tentang kemiskinan seperti yang ada di film Chicken à la carte.
Lalu di sana kita melakukan refleksi kritis. Refleksi kritis itu sama dengan tahapannya Whitehead tadi yang pada level mencari informasi yang relevan. Bener nggak ini kayak gini? Kenapa kok ini bisa jadi kayak gini? Mengapa kok ini bisa terjadi? Nah, itu cerita atau praksis masa kini. Lalu kemudian masuk ke jalan visi misi Kristen. Nah, di sana mulai kemudian melibatkan teks-teks Alkitab, penafsiran-penafsiran Alkitab, lalu kemudian ajaran gereja. Nah, itu tahap yang ketiga. Lalu tahap yang keempat itu adalah proses hermeneutik dialektis. Di sini ada dialog antara ya tradisi iman, ya ajaran gereja, teks Alkitab yang menghasilkan sebuah pemaknaan baru tentang sebuah konteks. Jadi kalau konteksnya tentang kemiskinan, itu kemudian menghasilkan pemaknaan baru ya. Jadi pada tahap keempat sama dengan tahap keempat ya, tahap keempatnya si Share Christian Praxis itu sama dengan tahap keempatnya si Gillen and Beer. Jadi di sana ada pemaknaan baru. Jadi kalau kita selama ini menganggap orang miskin itu karena malas, lalu ini ada sesuatu yang baru dan itu akan merubah cara kita bersikap terhadap orang miskin itu adalah tindakan, ya. Kalau di sini adalah keputusan respon iman Kristen. Artinya memang dari refleksi teologis ini diharapkan kalian itu mengalami perubahan pemahaman terhadap sesuatu, terhadap kemiskinan, ya. Bisa jadi juga pemahaman yang baru mengenai peran perempuan, ya, kedudukan perempuan. Lalu bisa jadi itu mengenai pemahaman yang baru mengenai tindakan korupsi itu gimana. Nah, ini sesuatu yang harus direfleksikan secara teologis. Jadi tidak hanya sekedar menganggap bahwa korupsi itu berarti boleh aja begitu. Karena itu kalau namanya kausalitas, nah itu berarti masih belum melakukan refleksi teologis. Karena refleksi teologis itu ya berangkatnya itu memang dari pengalaman, lalu didialogkan dengan tradisi iman Kristen dan juga budaya, lalu ini menciptakan pemahaman baru. Nah, pemahaman baru ini yang penting. Itu tentunya pemahaman baru yang sejalan dengan rencana kerajaan Allah di tengah dunia. Jadi bukan pemahaman baru yang justru membuat kita malah jauh dari kehendak Allah, bukan itu. Lalu itu kemudian ada tindakan, ada aksi yang kemudian itu merujuk pada perubahan diri kita, sikap kita terhadap sebuah konteks. Nah, kira-kira begitu ya tahapan-tahapan refleksi teologi. Semoga video ini menolong kalian untuk bisa mengerjakan soal UAS begitu ya, karena soal UAS nanti akan memang fokus bagaimana kalian melakukan refleksi teologis. Semoga setelah ini kalian bisa melakukan latihan. Jadi setelah melaksanakan latihan, kalian nanti akan lebih mudah mengerjakan UAS yang akan dilaksanakan di minggu depan. Nah, itu saja materi dari Ibu untuk pertemuan 14. Tuhan memberkati kita semua. Amin.